Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hedi Winike Kiriweno dengan NIM 2021-21024 kelas R1A. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, kita lihat dengan kata pengantar. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding atau dalam bahasa Inggris disebut introduction. Yang kedua, hukum. Yang dimaksud dengan hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya. Dengan demikian, objek dari pengantar hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia. Fungsinya adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar dan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Seorang ahli hukum memandang sumber hukum itu terdapat dua macam, yaitu yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu atau anggota masyarakat dan pendapat hukum dapat menjadi sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material bisa juga berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban atau agama dan kebudayaan, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah suatu sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya atau peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Perlu diketahui bahwa selama belum mempunyai bentuk, maka suatu hukum baru hanya merupakan perasaan hukum atau cita-citanya hukum yang belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selain 5 sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi. Selanjutnya, hukum perdata. Mr. Paul Scholten mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut. Hukum perdata ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum perdata material berfungsi mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Dan yang kedua, hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Hukum perdata material yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari satu, hukum pribadi, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum. Dan yang kedua, hukum keluarga, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin atau dalam perkawinan dan akibat hukumnya. Yang ketiga, hukum kekayaan, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang. Yang keempat, hukum waris, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya. Hukum perdata yang sekarang masih berlaku merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik, sebagaimana yang lebih dikenal dengan BW. Sampai saat ini belum ada hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, hukum pidana.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau dikenal dengan asas legalitas. Hukum pidana terbagi atas dua, yaitu yang pertama, hukum pidana material adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Dan yang kedua, hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dan hukum pidana material. Sekian dari video materi saya, terima kasih.